Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis bukanlah singa dan tidak dapat menelan manusia, tetapi iblis adalah roh yang berusaha menjauhkan manusia dari Tuhan dengan segala triknya, baik itu apa yang terlihat menakutkan, memikat, ataupun hal-hal lain yang bisa membuat manusia lengah. Satu hal yang kita harus sadari adalah bahwa iblis adalah roh, dan karena itu kita sebenarnya tidak dapat melihatnya dengan mata kita selama kita hidup di dunia. Karena mereka adalah roh, mungkin gambaran-gambaran itu berkaitan dengan imajinasi manusia yang berbeda-beda menurut pengaruh mistis setempat. Tetapi memang iblis dapat menampakkan diri dengan berbagai manifestasi. Jika iblis ingin membuat manusia menjadi pengikutnya, ia sering menampilkan diri dalam bentuk yang bisa diterima manusia, sehingga manusia tidak berusaha menghindarinya. Bentuk yang jahat dan mengerikan mungkin hanya bisa menundukkan atau menarik orang-orang tertentu, tetapi apa yang terlihat manis dan indah, apa yang terlihat berguna, atau apa yang tidak terlihat, akan lebih mudah diterima banyak orang. Hari demi hari manusia menemui iblis dan roh-roh jahat dalam berbagai bentuk yang tidak membuat mereka takut. Malahan, iblis bisa bekerja di balik kemajuan-kemajuan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, kedokteran, kemasyarakatan, ekonomi, politik, filsafat, dan kebudayaan, sehingga manusia terbuai dan melakukan dosa-dosa yang menjauhkan mereka dari jalan keselamatan. Iblis bisa juga memakai kedok cinta kasih untuk memikat semua orang yang mendambakan kedamaian hidup di dunia. Dengan demikian, ada filsafat yang mengajarkan bahwa perdamaian di bumi adalah apa yang harus dituju manusia dengan segala cara. Selain itu, ada juga filsafat yang mengajarkan bahwa semua orang pada hakikatnya baik dan tidak memerlukan penebusan dosa. Setan tuh kenipu, kenapa ditanyain? Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2000 sampai 4000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu persatu, maka di ayat ini paling sedikit ada 2000 nama. Betul? Ada enggak 2000 nama? Tidak ada. Hanya itu apa? Legi artinya keluar, pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi, tidak ke ayam? Karena di situ yang ada babi ya. Tetapi sebenarnya di situ ada dua rahasia. Apa saudara? Ada apa saudara? Pertama, untuk mengajarkan kepada murid-murid dan kepada kita bahwa setan itu betul-betul ada. Antara manusia dengan babi tidak ada hubungan. Tapi waktu roh itu masuk, langsung babinya kerasukan dan mati. Artinya menunjukkan setan itu betul-betul ada. Kedua, untuk mematahkan legenda. Legenda apa? Setan takut minyak babi. Perlu saudara tahu, legenda, ingat saya, budaya tertua di dunia pertama adalah Mesir. Betul? Apa saudara? Sebelum Musa. Betul? Betul? Kedua adalah Cina. Apa saudara? Ketiga adalah apa? Yunani. Ingat, legenda setan takut minyak babi, penolak ilmu hitam pakai minyak babi, itu sudah ada ribuan tahun. Dan legenda itu sampai sekarang masih ada. Untuk tolak balak, tolak setan, setiap pintu-pintu rumah dikasih minyak babi. Waktu mau keluar rumah, dainya kasih minyak babi. Jalan-jalan jadi babi goreng. Nah. Untuk penolak balak, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan kepercayaan itu sampai sekarang ada. Betul? Setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Babi-babinya pun dimasukin. Nah. Jadi legenda itu dipatahkan salah. Jelas?
mengusir setan dalam nama Yesus, setan betul-betul keluar, tidak ada kompromi. Jelas? Tidak ada apa, Saudara? Tidak ada apa? Nah, sekarang. Nah, Pak, apa bedanya yang dilakukan bomoh? Yesus berkata, kalau setan melawan dirinya sendiri, setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Betul? Kalau setan mengusir setan, bagaimana kerajaannya bertahan? Hancur, betul? Karena setannya melawan dirinya sendiri. Perlu sudah tahu, di dalam dunia perbomohan, bomoh itu ada 2 rahasia. Ada berapa, saudara? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2 rahasia. Rahasia yang pertama adalah antar pangkat. Apa, saudara? Dan yang kedua adalah pengembalian tingkat kesadaran. Apa, saudara? Sekarang akan saya jelaskan supaya lebih jelas. Saya minta ini ke sini. Sekarang kerasukan gini. Tidak pandai berlaku. Lalu gini. Langsung dipanggil bomoh. Nah, saya minta yang jadi bomohnya ini dulu. Setan yang masuk dalam dirinya ini pangkatnya kapten. Ingat, dalam dunia setan ada ini pangkatnya apa? Kapten. Nah, bomoh ini setannya pangkatnya sersan. Sersan tahu? Tingkat lebih rendah. Sersan. Tahu sersan? Namanya apa di sini? Hah? Oh, sarjan. Wah, bingung saja. Pangkatnya lebih Siapa kamu? Saya sarjan. Ngomong ini. Siapa? You siapa apa? Nama apa? Captain, You siapa? you siapa? Ini pangkat lebih Saya sarjan. Bomohnya sendiri yang kerasukan. Makanya sering kejadian bomohnya kerasukan. Setelah itu dipanggil lah, sini dulu, gini lagi, gini. Dipanggil lah ini, sini. Saya selalu cari contoh yang cocok. Bomoh yang pangkatnya kolonel. Saya kolonel, kau siapa? Saya captain. Diam. Siap kolonel. Ingat, pangkatnya lebih Nah, setan ini tidak keluar, tetap dalam dirinya, tapi orang tersebut sadar. Jelas? Makasih. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya pengembalian tingkat kesadaran. Apa, saudara? Seorang bomoh pasti akan diajarkan rahasia teknik kedua. Apa, saudara? Nah, sekarang akan saya beritahu rahasianya. Saya minta sini. Lu sudah tahu, orang kerasukan itu sama dengan orang pingsan, atau sama dengan orang yang tertidur tapi ngigau. Coba sekarang gini.
Ingat, pertama seorang bomoh lakukan, dia ambil air dulu. Vitamin lengkap. Langsung perhatiin. Waktu gini-gini, langsung ini diminumkan. Ingat, orang kalau pingsan, kena air di mulutnya, sadar. Jelas? Setannya keluar tidak? Tidak. Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat makanya orang kalau ada orang kerasukan, bomoh ambil air sama garam, kenakan bagian hidungnya. Air dan garam kena hidung, langsung setannya keluar tidak? Tidak. Makanya kalau ada orang kerasukan, seorang bomoh pegang ini. Coba pegang ini. Ini untuk mengembalikan tingkat kesadaran. Nah, atau bagian sini dikasih minyak diginiin, enak betul. Untuk apa? Merangsang saraf ini untuk mengembalikan tingkat Coba semua pegang bagian sini. Ini. Kalau ada orang kerasukan, ini diginiin untuk mengembalikan tingkat coba semua pegang bagian sini. Ini untuk mengembalikan tingkat apa? Atau urat nadi. Atau bagian sini. Atau bagian jempol kaki. Namanya apa di sini? Ibu jari. Ibu jari. Kaki. Ibu jari kaki. Ya. Pegang gini. Maka akan sadar. Apakah setannya keluar? Tapi orang tersebut kembali dalam tingkat saudara tahu lada, sahang? Lada tahu lada? Lada. Cili. Pepper. Kalau ada orang kerasukan, kasih pepper hidungnya. Sadar dah. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka."